Kekuatan air hujan dapat mengakibatkan kebocoran. Bocor itu bencana. Gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor yang kuat, elastis, dan tahan lama. No drop? No bocor-bocor. No Drop. Dipersembahkan oleh Baik, jumpa kembali kita di debat final Pilkada DKI Jakarta 2017. Tadinya sebelum buka saya mau minta tepuk tangan tapi sudah meriah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu deh untuk kita semua. Suasananya makin hangat, makin ramai, tapi itu tidak mengurangi semangat sportivitas kita untuk menjunjung demokrasi yang sehat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Seperti yang saya janjikan tadi, sesi ini masih sesi pertanyaan dari panelis yang dijawab oleh pasangan calon dan kemudian bisa ditanggapi. Kita mulai dari pertanyaan untuk paslon 2. Siap Bapak? Saat ini sebagian besar penyandang disabilitas harus berkompetisi secara tidak seimbang dalam mendapatkan pekerjaan layak dan berusaha. Sebagian adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tindak diskriminasi di dunia kerja, dan terbatasnya layanan serta fasilitas pendukung. Apa program Anda untuk mengatasi tantangan ini jika terpilih kelak? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Silakan. Ya, secara prinsip kami akan menjadi provinsi pertama yang menjadi pelopor mengimplementasikan undang-undang tentang penyandang disabilitas tahun 2016 nomor 8. Kenapa? Misalnya untuk pemerintah instansi minimal menerima 2%, swasta 1% dari penyandang disabilitas. Ini yang pertama. Yang kedua, kami pun mulai menempatkan, kita mulai memperkenalkan 112 untuk, ya kalau di luar negeri kita kenal dengan 911. Kita lihat. Makanya saya katakan kenapa butuh RPTRA, kenapa butuh pendataan dari Ibu PKK. Karena kita harus mengenali penyandang disabilitas ini memiliki kelebihan keunggulan. Kita tidak bisa menyamaratakan. Dan kita juga sadar banyak penyandang disabilitas ini adalah karena sakit menua. Atau karena juga kecelakaan. Nah kita mesti tahu datanya, siapa mereka. Orang yang tunarungu, yang tunanetra tentu berbeda. Kita juga suka salah selama ini. Kalau tunanetra dilatih pijat, kenapa mesti pijat gitu loh. Banyak dia bisa terima telepon, bisa lakukan yang lain. Nah data inilah yang kami katakan penting. Membangun DKI ini bukan seperti autopilot. Ini harus dikerjain dengan data, dengan solusi, bukan asal ngomong. Nah itu kami yakin penyandang disabilitas Jakarta, semua taman kami saja kita perhatikan. Bahkan sampai urusan kecil, kami mempunyai Jakarta Transcare. Kamu telepon 1 hari sebelumnya, karena dia tidak mampu, kami jemput, antar ke halte bus terdekat. Nah model-model ini yang kami lakukan, bahkan apalagi, trotoar kami pun sudah kita buat ramah disabilitas. Semua kami lakukan karena target kami, penyandang disabilitas bukan mereka, tapi adalah kita. Kita pun 1 hari bisa jadi. Baik. Selanjutnya, ke pasangan calon 3, mohon tenang. Bapak-bapak, pengarus utamaan gender. Sekali lagi, pengarus utamaan gender telah masuk ke dalam kebijakan pemerintah sejak sekitar 17 tahun lalu. Untuk periode saat ini dan ke depan, program penguatan sumber daya perempuan apa yang harus dilakukan agar menunjang program pembangunan kota? Waktu menjawab 2 menit. Prinsip kita adalah kami akan melibatkan mereka-mereka yang sudah bergerak di dalam tema perempuan dan pemberdayaan perempuan. Mengapa? Saya pernah di birokrasi.
kami di birokrasi memiliki kemampuan untuk menggandakan. Tetapi bicara tentang inovasi terobosan, maka warga biasanya justru lebih banyak memiliki terobosan. Karena itu pendekatan kami akan begini, kami komit untuk pemberdayaan perempuan. Caranya kami akan mengajak organisasi-organisasi, dan tidak ada kota di Indonesia yang memiliki organisasi aktivis sebanyak di Jakarta. Libatkan mereka. Komitmennya di kita, tapi caranya kita ajak mereka. Dan komitmen kita diterjemahkan dalam bentuk dana. Justru mereka dibantu. Tidak selamanya memberdayakan perempuan program pemerintah selalu dijalankan hanya oleh birokrasi dan PNS. Justru gerakan ini harus dibangun di Jakarta. Dan kita memiliki aktivis-aktivis, pegiat-pegiat dari mulai yang membuat kegiatan saya bertemu di sepanjang Ciliwung untuk pemberdayaan perempuan di sana, sampai pemberdayaan perempuan untuk kegiatan wirausaha. Jadi pendekatannya gerakan, bukan pendekatan program. Menyangkut perempuan, pendekatannya gerakan, libatkan semua. Lalu yang tidak kalah penting, secara khusus kita akan membangun program perempuan wirausaha mandiri untuk perempuan di Jakarta yang bisa berkegiatan usaha di rumah. Disiapkan modalnya, disiapkan pelatihannya, disiapkan pendampingannya, dan kami akan melibatkan private sector untuk menyambungkan menjadi pasar. Sehingga perempuan di mana saja di Jakarta akan memiliki kesempatan untuk berusaha dan sejahtera bersama keluarganya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor 1. Mohon tenang, mohon tenang. Tersedianya lingkungan dan transportasi yang ramah, aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh warga masyarakat Jakarta, terutama lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas merupakan dambaan. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan program dan rancangan tata ruang yang universal yang dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat. Jika Anda terpilih, yang akan Anda targetkan apa dan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Selama saya bergerilya di lapangan, saya menemui banyak saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan betul, banyak di antara mereka yang mengatakan kami sangat sulit mendapatkan akses untuk transportasi publik yang nyaman, yang aman. Dan tentu kita harus memiliki empati. Tetapi mereka juga mengatakan, Pak, kami tidak butuh dikasihani, tapi kami ingin diberdayakan. Dan tentunya sebagai gubernur, jika insya Allah saya terpilih, saya ingin meyakinkan bahwa seluruh transportasi publik di Jakarta benar-benar memikirkan kebutuhan para penyandang disabilitas, lansia, dan juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Termasuk contohnya, kita harus menyediakan ramp ataupun jalan datar yang memudahkan mereka untuk tiba di halte. Di dalam kendaraan umum juga demikian, harus disiapkan secara khusus tempat mereka yang memang membutuhkan space khusus. Dan ini kita lakukan dengan berkomunikasi langsung dengan para penyandang disabilitas. Apa keinginan mereka, itulah yang kita akomodasi dan kita wujudkan. Dan tentunya tidak sulit sekali, karena itu tidak membutuhkan teknologi yang bermacam-macam. Kita hanya butuh goodwill. Tentu tadi kita tahu bahwa kita ingin semakin memajukan dan mengayomi mereka yang membutuhkan. Dan tidak hanya transportasi publik, tetapi kita ingin juga meyakinkan bahwa kaum disabilitas juga memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Itulah mengapa kami ingin sekali menambah jumlah sekolah inklusi. Sekali lagi sekolah inklusi dengan jumlah 800-an. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat kita, anak-anak kita yang tergolong penyandang disabilitas yang mampu dan bisa mengikuti pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk itu perlu penyiapan kebijakan yang komprehensif dan sekali lagi memberdayakan mereka semua untuk lebih sejahtera lagi di kota Jakarta ini. Baik, terima kasih. Kini saatnya paslon akan menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon 3,
untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon 1 dan 2. Waktunya 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Kami silakan. Ketika bicara tentang kebutuhan bagi penyandang disabilitas, maka apa yang disampaikan tadi baik. Tapi semuanya mengasumsikan kami tahu semua solusi, padahal tidak. Dan menyangkut soal disabilitas, sudah begitu banyak contoh praktek terbaik di dunia. Standarnya ada, prosedurnya ada. Di kita adalah justru melibatkan, dan komitmen kami ini yang berbeda. Kami dalam semua kebijakan ke depan akan mengajak warga penyandang disabilitas untuk terlibat dalam penyusunannya. Sehingga tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Ini contoh. Koridor 13 busway kita. Ada 10 halte di koridor 13. Dan dari 10 halte itu hanya ada 1 yang menggunakan ram. Yang lainnya hanya menggunakan tangga. Efeknya apa? Penyandang disabilitas, ibu hamil, mereka yang datang dengan membawa kursi bagi bayi, semuanya tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Dan ini dibangun baru-baru ini, bukan 10-15 tahun yang lalu. Artinya apa? Libatkan para penyandang disabilitas, lihat praktek terbaik dunia, lalu tunjukkan komitmen dalam semua perencanaan dan pelaksanaan bahwa setiap kebijakan di kota ini adalah kebijakan untuk semua, bukan sebagian. Sehingga penyandang disabilitas di Jakarta akan bisa mengatakan, saya bersyukur tinggal di Jakarta, semua fasilitas terselenggara dengan baik. Dan itu mengapa? Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8, yang terima kasih kepada Partai Gerindra yang menjadi penyokong utama undang-undang ini. Apa yang terjadi? Sehingga kita memiliki komitmen legal sampai implementasi. Itu komitmen kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pasangan calon 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan 2 dan 3. Waktu dan kesempatannya kami persilakan 2 menit dari mulai Anda menyampaikan jawaban. Bu, silakan. Bicara masalah mainstreaming gender, pengarus utamaan gender. Ini artinya perempuan itu, saya perempuan loh, itu mesti dimulai dari mulai perencanaan, pelaksanaannya sampai evaluasi. Dan kemudian ini bukan hanya sekedar yang namanya rencana induk saja, tetapi bagaimana prakteknya. Masa PKK harus dibatasi? PKK itu kan adalah gerakan masyarakat yang lahir dari bawah, bukan harus dibatasi. Nah kemudian berbicara juga bukan hanya perempuan, kalau kota yang aman untuk perempuan dan anak, pasti aman untuk semua. Dan saya berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang disabilitas, saya pengen konkretnya aja deh. Ada nggak sih di kantor balai kota yang namanya disabilitas bekerja? Dia kan bisa jadi keluar masuk surat bisa. Kemudian di BUMD kita bisa loh, bisa betul bahwa misalnya dia bisa di IT dia bisa mengerjakan itu. Tapi sudah ada berapa? Nah ini yang perlu dipertanyakan. Saya ingin yang konkret-konkret saja. Dalam arti bahwa dasawisma kalau di masyarakat PKK-nya jelas harus digalakan. Jumantik itu luar biasa loh, jangan dibatas-batasi. Mereka juga honornya perlu ditingkatkan loh karena bekerjanya dari hati. Nah kemudian bicara juga anak. Nggak usah jauh-jauh loh, kalau RPTRA juga ada kata jauh ya dari tempatnya. Kenapa tidak? Dulu saya pernah wali kota Jakarta Pusat, kantor-kantor kelurahan itu bisa loh tempat ruang bermain untuk anak-anak dan ibu. Bisa ada tanaman. Saya pernah panen loh di wali kota Jakarta Pusat, enggak pernah panen loh. Tapi panen di kota Jakarta Pusat itu bisa. Kenapa? Perempuan luar biasa karena di empower. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon 2. Mohon tenang. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Pasangan nomor 2,
Waktu dan kesempatan Anda menanggapi jawaban dari paslon 1 dan 3 Pak, 2 menit silakan. Ya, saya kadang-kadang mohon maaf pada pasangan calon 1 dan nomor 3. Kadang-kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya. Saya kasih lihat ya, ini kami telah memasang contoh dari Jepang. Kenapa butuh S-curve? Supaya motor nggak bisa lewat, kursi roda masih lewat. Ini ada standar di Jakarta. Dan Dewan Transportasi kami itu ada perwakilan penyandang disabilitas duduk di dalam. Makanya jangan heran kami sudah membeli banyak bus yang show breakernya bisa miring. Supaya apa? Supaya kursi roda turunnya pun rata. Itu suspensi harus tambah 1 miliar demi penyandang disabilitas. Lalu bicara CCTV. Aduh, kami ini sudah punya 5.047 CCTV yang terintegrasi di dalam Smart City. Jadi kita nih banyak sekali pasangan calon yang 2 ini cerita yang sudah kami kerjakan. Ini toilet di taman kami semua. Semua harus syarat ada penyandang disabilitas. Ini sangat jelas. Dan tadi Bu Sirvi mengatakan tidak ada PNS yang kerja. Saya dalam hati, astaga, Ibu Sirvi ini kemana aja? Kita ini ada 1% CPNS itu yang penyandang disabilitas di DKI loh. Makanya untuk undang-undang yang baru kami akan tingkatkan 2%. Bahkan saya pernah belikan mesin kursi roda kepada PNS yang bekerja. Dia bekerja di DPRD dulu. Lalu kami pindahkan ke Kominfo. Jadi saya bingung kalau mengatakan terus bilang PKK dibatasi. Aduh, saya bilang justru PKK inilah yang menghasilkan 600.000 data rumah tangga. Dan PKK sekarang gunakan aplikasi. Jadi yang tersingkir itu yang tidak mau berubah. Jadi mohon maaf banyak data yang sesat. Terima kasih. Terima kasih. Kian hangat, sesi demi sesi dilalui, suasana kian hangat, tapi tentu saja ini semata-mata memberikan kesempatan kepada Anda untuk membandingkan mana visi misi program yang cocok untuk Anda dan kemudian Anda menentukan pilihan. Terima kasih sekali lagi kepada para panelis. Daftar pertanyaan dari panelis sudah selesai. Sesi selanjutnya tidak kalah hangat karena sesi selanjutnya tiap pasangan calon punya kesempatan untuk bertanya kepada pasangan lain dan menanggapi. Tetaplah bersama kami di debat final Pilkada DKI Jakarta 2017. Dipersembahkan oleh